Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Ustazah harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat serta semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Sebelum kita mulai mempelajari materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sekarang kita sudah mempelajari tema 7 dan kali ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Masa pubertas. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang pada masa pubertas itu dinamakan dengan gejala pubertas. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Setelah kamu mengamati gambar, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Pada masa anak-anak menuju masa pubertas akan terjadi perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Berikut adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara membesar atau menjadi lebih berat. Yang ketiga, jakun tumbuh dan membesar. Yang keempat, tumbuh kumis, cambang, dan jenggot. Yang kelima, dada menjadi lebih bidang. Dan yang terakhir, muncul bau badan dan jerawat. Pada laki-laki, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Ciri perubahan primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Sama halnya dengan laki-laki, pada perempuan juga akan mengalami perubahan sekunder. Berikut adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh perempuan pada masa pubertas. Yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara menjadi lebih nyaring. Yang ketiga, pinggul dan payudara membesar. Yang keempat, kulit menjadi lebih halus. Dan yang terakhir yakni muncul bau badan dan jerawat. Pada perempuan, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Ciri perubahan primer pada perempuan adalah mengalami menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, yang umumnya setiap 28 hari satu kali. Perubahan pada masa pubertas. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Sedangkan pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi.
Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan keringat meningkat. Oleh karena itu, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya, tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan mudah kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Pada masa pubertas terjadi peningkatan produksi hormon. Peningkatan ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari kain katun. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau saat terasa lembab. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali terasa lembab. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Semoga penjelasan tadi dapat difahami dan tentunya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.